Iya. Koko Handi kan Ya, siap. kenal banget kemana-mana, jago banget, bukannya jago jualan, jago mimpin juga. Ceritain sedikit dong, dulu sekarang kan kepala cabang, langsung jadi kepala cabang apa mulai dari bawah nih? Apa jangan-jangan anaknya konglomerat, langsung jadi kepala cabang, ini dikasih anak petinggi Astra nih, langsung jadi kacap. Boleh cerita dong Koko Handi, cerita pengalaman kerjanya? Enggak, saya tuh biasa-biasa aja. Wih, Saya low profile, low profile. Tapi ini memang benar-benar low profile karena kalau boleh dibilang dulu memang papa saya ya punya toko ada kira-kira 6 kali ya, toko kosmetik. Wow. Di Dep Store lagi. Wah, di Dep Store lagi, luar biasa. Saya aja pegang 1. Gitu. Tapi lama-lama saya pikir-pikir kalau saya ini tetap ngikutin papa, terus nggak saya punya kuliah, kayaknya nggak berlaku. Mendingan tokonya saya kembaliin lagi ke papa. Wah, saya gila. Kuliah. Oh, kuliah jadinya? Saya kuliah. Toko kita lepas. Ternyata nasib tidak berpihak. Papa saya bangkrut. Bangkrut papa saya. Luar biasa. Toko tutup semua? Tutup semua. Sampai akhirnya buat makan minggu depan kagak ada. Buat bayar kuliah juga nggak ada. Nah, untuk waktu itu ada teman. Lagi bingung-bingung di kampus, ada temen nanya, lu lagi ngapain bengong-bengong? Oh enggak, lagi iseng aja. Mau kerja nggak? Wah, pucuk dicinta ulam tiba. Ada yang nawarin kerja. Ikut. Kerja apa kok? Saya bilang, waktu itu ditawarin, tapi jualan mobil. Iya, jualan apa aja, hayu lah, iya kan? Waktu itu belum lulus, belum, iya, kuliah. Waktu itu saya kalau waktu punya toko, punya pegawai, gajinya itu 350.000. Tahun berapa itu kok? 92. 92, oke. Terus? Ya. Terus begitu saya kerja pertama kali, gaji saya cuma 250. Gedean gaji karyawan papa dong. Iya, itu dia. Apalagi kalau karyawan papa udah lama. Itu udah main ke 400.000. Ya, saya kerja gaji cuma 250.000. Terus ya tadi bilang lah ada insentif. Wow, keren dong. Dapat insentif. Kalau jual mobil dapat insentif. Kalau menurut Kang Deddy insentif jualan mobil berapa waktu itu? Tahun 92, kurang lebih paling 20.000 kali ya. 20.000 atau 50.000 kali ya. Iya, benar. Benar ya? Wah. 30.000. Tapi nggak bisa langsung. 50%, 30% sama 20%. Itu pakai voucher. Ya ampun. Gitu. Kirim mobil 50%. Kirim STNK 30%. Kirim BPKB 20%. Parah. Yang dicicil kok. Masa dicicil? Itu mesti dikumpulin. Oh, mesti dikumpulin. Iya, dikumpulin. Nanti vouchernya baru di ini. Nah, yang parahnya kadang-kadang saya juga nggak tahu gimana. Udah dikumpulin, hilang. Kok bisa hilang? Dan tidak bisa print lagi. Itu. Mati lo. Wah, sedih bener ya. Iya, udahlah nasib. Kita kerja lagi lah. Iya. Nah, kita kerja mulai dari tahun 92, Kang Deddy. 92. Dari awal udah di Auto 2000, Koko Handi? Dari awal setelah perusahaan papa rock out, saya langsung ke Auto 2000. Dari tahun 92 itu, tahun 92? Iya. Wah. Jangan dihitung-hitung ya. Kalau dihitung-hitung saya udah ketahuan, saya udah tua. Udah kungkung. Ya udah kungkung. Ya. Nah, Pak Handi, artinya sempat lewatin tahun 98 dong ya? 98 waktu susah itu ya, tahun 98 lewatin dong ya? Kalau 98 saya lewatin.
Waktu 98 itu saya nggak bisa pulang. Kenapa? Karena di seputaran Tubagus Sangke itu semua udah dibakar. Ruko semua Waduh. dibakar. Ada Hmm. motor lewat dibakar, ada mobil lewat Waduh. dibakar. Jadi saya Hmm. di showroom. Oh, Untung showroom itu mana? showroom Mana? Auto 2000 Fluid. Oh, Fluid. Siap. Untung Nah. saya waktu itu showroom itu bukan rumah kedua, tapi rumah pertama. Jarang pulang pasti. Nggak, kadang-kadang saya pulang cuma buat tidur. Besok paginya udah balik lagi. Kadang-kadang juga nggak pulang. Wah. Kalau dulu masih boleh, Kang Deddy. Kalau dulu masih boleh kita nginep di kantor. Kalau sekarang nggak boleh. Oh. Dulu boleh, masih boleh tahun 90-an. Dulu masih boleh. Oh. Kita ngumpet-ngumpet tidur di atas meja sales. Makanya jualannya banyak. Nah, Koko Handi, kita ngomong sekarang ini banyak soal sales leader nih. Atasan-atasan, lagi pada pusing. Dia bilang, Dad, ngurusin sales gue pusing lah. Dikencengin, kabur. Dilembekin, melunjak. Udah gitu sekarang zaman COVID begini, susah. Pengalaman Ko Handi kan, sebenarnya antara 98 sama sekarang beda gimana sih kondisinya untuk penjualan mobil? 98 sama sekarang. Iya. Lagi 98, saya masih sales. Iya, waktu itu gimana Tapi jualan mobil? Kalau sekarang saya udah jadi kepala cabang. cuman pada saat itu ya karena saya masih sales ya beruntung karena pada saat itu 98 kan ada acara PHK ya. Ada iya, pahe. Ada pahe. Jadi itu berapa cabang digabungin. Sales ada 2 cabang digabungin, diurutin 1 sampai 25. Kebetulan saya di urutan pertama, Kang Deddy. Wih. Bahagia kan? Di urutan pertama, bahagia. Diambilnya cuma 5. Nah, urutan 6 sampai 25 itu harus terima pahe. Harus out. Mati. Urutan 1 sampai 5 masih tetap. Tapi itu cuma bahagianya doang. Kenapa? Kalau urutan 1 sampai 5 kalau mau quit nggak dapet pahe. Nah, jadi mesti survive di situ deh ya. Harus survive. Cuman dibilangnya begini, kamu kan orang pilihan. Jadi kamu harus survive. Bahagianya cuma itu doang. Cuman kalau teman-teman pada bilang, wah mendingan kita terima pahe dong, kita ke Amerika. Iya kan? Kita kerja di kafe begini-begini dapat duit $. Dolar itu dari 2.000, dari 2.400 sampai Badgo. Iya, 15.000 ya. 15.000. Nah, sekarang gimana nih ngurusin sales, Koko? Kan pernah dari sales nih, tahu Badungnya atau apanya. Sekarang kan sales pada ngeluh. Wah, leasing susah. Apalagi otomotif kan. Ini banyak otomotif juga nih. Motor, mobil. Wah, leasing susah. Ini pada ngeluh semua sales. Gimana sih tipsnya ngurusin sales sekarang di era kayak begini nih, Koko Handi? Nah, kalau ngurusin sales itu kan berpulang lagi sama kita nih. Ya. Kita begitu masuk cabang, ini kita mau menempatkan sebagai apa, Kang Deddy? Iya. Iya kan? Kita harus menempatkan diri, kalau saya harus menempatkan diri sebagai leader. Bukan sebagai kepala cabang. Kalau kepala cabang kan bedanya beda tipis sih. Iya, apa gua catat. Cuman kalau kepala cabang kan kita dapat jabatan dari kantor. Iya. Dia kepala cabang loh. Kacap. Iya, dia harus gua takutin dong. Ya kan? Karena dia punya SP1, SP2, SP3. Habis itu keluar. Iya kan? Iya. Kalau saya masuk ke cabang, ya, yang pertama-tama adalah kita kenalin dulu teman-teman yang ada di cabang. Oke. Ya, setelah kita kenalin dulu masing-masing satu-satu, terus
kita menentukan target. Target Oke. kita berapa sih harusnya di cabang ini? Sesuai nggak sih targetnya sama yang diberikan sama atasan kita? Iya. Iya kan? Biasanya sih sama. Nggak mungkin kita apa yang kita mau tuh lebih besar daripada yang ditagih kantor gitu. Iya. Tapi syukur alhamdulillah begitu saya masuk di cabang yang sekarang saya pegang ini, saya Iya. melihat cabang ini masih bisa saya push atau istilahnya boleh dibilang cabang ini masih bisa berkembang growth lah. Oke. Jadi fungsi sebagai leader saya adalah satu, saya harus memberikan contoh. Oke. Paling enggak Contoh. kalau target itu adalah jualan mobil, yang pertama-tama adalah saya harus bisa jualan mobil. Oh, Gitu. jadi Walaupun Koko Handi harus bisa jualan nih. iya harus, Oh. walaupun saya pendatang, saya harus bisa Iya. jualan dulu. Buktiin bahwa gue orang Jakarta bisa jualan di Palembang begitu. Ya? Iya, Wah, gitu. gila. Wah, saya itu bisa jualan, Mm-mm. gitu. Dan Oh, contoh. kalau ya. saya Terus, jualan terus, kan terus. saya titip ke sales iya, kan. ke sales. Oh iya lu, Iya. oh iya lu bener lu, ini temannya Pak Andi, Mm-mm. ya kan dari Jakarta, ya kan. Iya. Oh iya lu bener lu, ini gini. Paling nggak kan dia setelah aku berkomunikasi dengan customer saya kan bilang, oh Pak Andi itu bagus, gini. Dia Oh. orangnya, ya kan. Ya, biar dari sana dia bisa menceritakan ke teman-temannya bahwa saya Iya. ini bukan langsung jadi kepala cabang. Saya ini merintis dari bawah. bukan saya tahu, bukan kaleng-kaleng. Bukan kaleng-kaleng. Kata anak milenial itu bukan kaleng-kaleng, Kang Deddy. Gitu. Iya. Oh, Iya. begitu ya, menarik ya. Terus, Iya. terus, yang pertama baru Terus? kasih contoh, apalagi? Kasih contoh. Yang kedua, saya belajar dari atasan saya, Kang Deddy. Pak Siapa Ivan nih, Sadik. Koko? Oh iya, Wah. saya kenal beliau. Ya. Itu Pak Ivan Sadik itu kita kadang-kadang dibukain pintu. Nah, loh. Maksudnya? Iya. Jadi kan kita nggak enak dong. Gitu. Orangnya Sama baik beliau, banget. pintu. Iya, Oh. sama atasan kita dibukain pintu. Kan kita jadi Iya, nggak iya. enak ya. Iya, Terus iya. kalau lagi tanya target, kita kan nggak pernah diomelin. Oh, Kita cuma nggak dibilang, pernah diomelin? nggak pernah. Selalu bilang, bisa ya, tolongin. Wah, itu nggak kepala hati kita dibeli loh, Kang Deddy. Iya. Iya. Nah, saya Jadi jangan diomelin tuh. Jangan diomelin. nggak diomelin, kita minta tolong. Wah, ini menarik Gitu, ya. ke anak buah. Heeh. Kalau anak buah kita minta tolong, wah, tenang Pak, pasti saya bisa Pak. Gitu. Dari sana kita belajar sama atasan kita. Mantap ya. Ini menarik loh. Ah. Koko Handi ini menarik. Biasa kan atasan kan makin susah makin dipres. Gua nggak mau tahu, Iya. gua jualan dah, gua pusing. Dia Iya. gitu ya. Iya. Tapi ini malah tolongin Iya. ya, bisa ya, begitu ya. Lead by heart. Gitu. Wah, Bahasa Jawanya gitu Kang Deddy. Kalau bahasa Gitu. anak sekarang namanya Yanti, Koko. Melayani dengan hati. Oh iya Melayani dengan betul. hati, Yanti. Iya. Yanti, melayani dengan hati artinya ya. Wah, cakep, udah cakep. Gitu. Apalagi Koko? Wah, gua udah catat 2 Iya nih. kan? Apalagi? Iya kan kita udah bisa keteladanan bahwa kita sudah bisa menjual. Terus kita sudah bisa ambil hatinya anak buah, ya kan? Iya. Dan kita Iya. udah bisa menjadikan contoh bagaimana kita melayani customer itu seperti apa. Customer Iya. suka kita karena apa, ya? Iya. Terus Iya. yang ketiga, karena saya ini adalah pendatang, Iya. ya, saya kan kasih tahu sama anak buah bahwa kamu mesti mencari relasi, kamu mesti canvassing, kamu mesti cari orang, mesti ketemu sama orang. Nah, saya juga contohin bahwa saya datang ke Palembang dengan tidak punya teman, saya bisa punya teman segudang. Wih, bisa jadi presiden IMA. Wih. Saya bisa punya teman segudang.
Mulai dari Ibu En, ketemu sama Pak Gun, ketemu sama Pak Virgo, ketemu Iya, sama iya. Bu Ririn, Iya, ketemu iya. sama siapa tuh? Almarhum Johnny Rotari Yusuf. tuh. Joni Yusuf. Rotari. Iya, John lupa Yusuf. namanya. Iya, Pak siapa? Bukan Iya. yang cewek. Iya, Yang lupa cewek. namanya, tahu ya. Iya, lupa ya, namanya, iya. tahu, ya, ya. Iya, yang itu. Oh. Nah, gitu. Mm-mm. Nah, Jadi akhirnya saya networking-nya harus luas. networking. Kebetulan waktu itu saya sering jalan bareng sama yang namanya Pak Gun. Tuh ada Saya Pak Gun banyak nonton. saya saya banyak dijual sama Pak Gun. Thank you Pak Gun. Kalau saya manggil Pak Gun Kungkung Gunadi. Iya. Jadi saya sama Pak Gun itu kerjasama yang baik. Karena ya kita kan udah sama-sama tua ya. Boleh dibilang kita banyak relasi yang kita lupa lah. Cuman rahasia. Ya kan? Nah, Pak Gun kan suka ketemu sama orang tuh. Iya. Dan kadang-kadang Pak Gun juga nggak tahu namanya siapa. Langsung dia bilang, kalau dipanggil, Pak Gun, apa kabar? Oh iya. Terus ini kenalin Handi. Nah, saya yang bagian ini, saya kasih kartu nama, kita bagi kartu nama, kita tukeran handphone. Nah, udah selesai ngobrol-ngobrol, pas pulang Pak Gun baru nanya sama saya, siapa Dik? Oh, yang ini Pak. Diam-diam, cuma di sini doang saya bocorin. Ada tuh Pak Gunnya dengar. Tapi anyway, saya thank you benar sama Pak Gun. Luar biasa. Berkat Pak Gun, saya dikenal orang. Wah, banyak. Di Palembang ya? Wong Kito. Di Palembang. Iya. Dan akhirnya, ya banyak lah. Termasuk Pak Virgo yang jualin. Ya kan? Bu Ririn jualin. Ya. Sampai akhirnya laku keras nih sekarang. Hari ini aja saya ada 3 acara dari pagi. Udah bilang top ya, orang top ya. Bagi sembako, terus tadi cupang darah, bareng-bareng sama Pak Kapolda. Terus ada webinar lagi. Wih, gila deh. Udah jadi artis lah Koko Handi di Palembang. Kira-kira begitulah. Ya mudah-mudahan Pak Martogi nonton lah, biar habisin langsung di sisi. Koko Handi, nah sekarang begini, Koko Handi kan tadi enak tuh, kasih teladan, bagus, ambil hatinya, bagus, networking luas. Tapi kita kan sering ketemu, tadi kan Koko Handi ngomong tuh ya, kita kenalin tuh, sales kita kayak gimana. Nah sales kan beragam, ada tuh yang kartu mati, maksudnya gini, dia ngomong susah mulu, Pak, lu suruh gue jualan, lagi susah begini, otomotif turun 70%, misalnya begitu. Bagaimana ngadepin anak sales yang kayak begitu tuh? Ngeluh mulu. Nah, itu dia. Anak sekarang ya begitu. Milenial ya begitu, mengeluh, ya kan? Iya. Nah, jadi yang gimana? Kita mesti diapain? Yang kita butuh adalah cuma satu kata, yakin. Apa tuh? Gimana dia yakin? Nah, itu kita sebagai leader, kita harus bisa meyakinkan dia bahwa dia itu bisa menjual. Sama seperti saya, ya kan? Kalau dia itu ngelihat saya berhasil, masa dia nggak mau berhasil? Ya kan? Kalau saya bisa menjual, masa dia nggak mau bisa menjual? Ya kan? Dia juga harus yakin bahwa produk yang dia jual itu memang bagus. Gitu. Kalau dia tidak yakin sama produk yang dia jual, ya nggak bakal bisa jual lah, Kang Deddy, bener nggak? Betul. Produk gue jelek nih, wah bentar aja juga rusak, ya kan? Produk gue susah nih, dalam 10 orang yang gue tawarin, nggak mau. Iya kan? Itu dia keyakinan. Kedua, terus yakin lagi, keyakinan yang lain. Dia harus bisa menjual. Kita bekalin dia cara menjual, kita bekalin dia cara hitung kredit, kita bekalin dia cara negotiation skill, kita bekalin dia bagaimana bisa bertemu orang, ya kan? Mengambil hati orang, ya kan? Caranya gimana? Ya kita ajaklah sekali-sekali. Kita ajak minum kopi bareng,
Ya kan? Kalau saya diundang sama Kang Deddy, ya kan? Atau saya diajak ketemu sama Pak Gunadi, saya ajak tuh. Paling nggak kan dia bisa ngelihat. Iya, paling nggak dia bisa ngelihat. Ternyata saya kalau sama Pak Gunadi bisa ngobrol, bisa ngomongin soal ekonomi, bisa ngomongin. Nggak lama ada temennya lagi tuh. Nah, saya bisa kasih kartu nama, ya kan? Bisa dapat referensi. Nggak lama dapat referensi. Lu di Toyota ya? Innova berapa sekarang? Gitu. Salesnya ngeliat tuh bagaimana. Salesnya ngeliat, pulang dia bisa cerita sama teman-teman. Bos kita sekarang kemarin begini loh, begini. Nah, kalau udah begitu Kang Deddy, kita udah jadi motor, kita udah jadi leader. Tinggal masalahnya kelebihannya aja kita lihat. Kita ngelihat. Kalau kita udah berhasil, paling enggak ada yang sama lah di diri sales sama kita. Cara pakai sepatu, ya. Cara pakai pakai mobil. Mobil saya pakai Yaris orange. Ada yang nyamain pakai Yaris orange, iya kan? Iya kan? Sorry, maaf juga nih. Iya. Ya maaf juga. Kadang-kadang saya punya pakai jam Rolex, ya kan? Iya. Terus ada 2-3 orang pakai Rolex yang sama, ya kan? Anak sales ngikutin. Iya. Anak salesnya. Ya. Buset dah. Tapi kita kan juga sekarang kan Rolex kan juga banyak, Kang Deddy. Iya. Di Lazada kan ada yang dari 100.000 sampai 20.000. 100.000, ada yang 5 juta. Kan banyak juga. Bukan nyemping Rolex lah kayak bos gua begitu ya. Pokoknya kayak bos gua. Gua mesti kayak bos gua. Kalau bisa gua bisa sukses kayak bos gua. Nah, dengan begitu semangatnya luar biasa Kang Deddy. Kalau semangatnya udah kayak gitu, gampang Kang Deddy. Kita cuman nanya, kita cuman tiap hari kita cuma elus-elus doang. Wah, gitu. Menarik ya. Ini ngedenger Koko Handi ngomong ini kayaknya enak banget begitu ya. Ini besok gue bikin tulisan Koko, gue bikin tulisan ya. Soal lo sharing dulu gue akan bikin tulisan. Ya, gue tulis. Nah, sekarang begini, kita kan Koko Handi kan sebagai seorang kacap kan punya supervisor juga. Apa sih? Sebentar, Ko Deddy. Ya, silakan. Sebentar, biasa gitu. Pertama sih grogi, tapi begitu udah enak, minta lama. Tadi kan udah ngomong jangan lama-lama Kang Deddy. Kalau sekarang saya minta nambah. Nah, yang itu tadi yakin Kang Deddy. Betul. 1 huruf. Iya. Kedua, kenal Kang Deddy. Kenal. Iya. Maksudnya? Kenal. Jadi sales itu harus bisa kenal. Iya, kenal sama kacapnya, kenal sama supervisornya, kenal sama customernya, ya. Terus kenal sama perusahaannya. Kalau dia orang semua udah kenal, ya, dia akan lebih semangat lagi, gitu. Kalau dia belum kenal, yang ada adalah negative thinking, Kang Deddy. Bos gua begini, gitu ya. Bos gua galak, bos gua rese. Begitu pas dibilang, kamu kenapa nggak akan fasting? Tuh kan dia galak tuh. Terus kita kadang-kadang saya panggil salesnya. Kenapa? Supervisor saya galak Pak. Kenapa galak? Ya saya dibilang ditanyain gini-gini. Sekarang saya tanya deh, ya sama kamu. Kalau kamu ini kebetulan dapat supervisor Tom Cruise, iya kan? Kalau dia itu cerewet sama kamu, kamu seneng nggak? Seneng, malah saya liatin, gitu. Ya kan? Karena pandangan kamu udah positif kan sama Tom Cruise. Betul, iya kan? Betul, iya. Jadi besok saya temenin kamu kan fasting. Kalau dia itu berpikiran negatif, tidak kenal, ya kan? Ini rese nih bos gua nih. Nemenin gua aja, dia nggak percaya kali sama gua pergi dia kerja.
Iya kan? Betul. Betul. Betul kan? Tapi kalau misalnya Tom Cruise yang mau ngikutin, wah, bahaya tuh, itu bos gue bahaya loh. Mau dia ngikutin gue loh. Nah, itu dia yang namanya kenal Kang Deddy. Kenal itu dari mana didapat? Dari komunikasi Kang Deddy. Jadi seberapa intens kita bisa berkomunikasi, keterbukaan antara salesman dengan atasan, keterbukaan antara salesman bertanya kepada atasan tentang perusahaan, tentang target dan tujuan. Itu yang namanya target sih kecil, Kang Deddy. Ngikut sendiri ya? Ngikut sendiri. Gitu. Wah, ini menarik nih. Tapi ini menarik, walaupun baru 2 ya Koko ya. Yang pertama kan yakin. Baru 2. Kita mesti, dia yakin sama dirinya, yakin sama perusahaan, yakin terus dikasih ilmu supaya bisa jualan, dia yakin. Terus kenal kacap. Tapi bener menarik tuh, karena selama ini kan saya juga ketemu orang sales semua lah, dari macam-macam industri. Seringkali kacap atau supervisor nemenin, tapi sambil ngoceh, betul ya? Iya. Itu seringkali di lapangan ya. Lu salah, lu begini nih. Tidak ada komunikasi dulu. Tidak dianggap dulu sebagai leader. Hanya dianggap sebagai atasan, Kang Deddy. Tapi kalau supervisor dianggap sebagai leader, wah, motor penggerak, motor yang bisa membuat gue berhasil. Apapun ngomong gue terima. Walaupun diomel-omelin, Kang Deddy. Karena dia kenal kita. Gue ngomong begini karena gue merhatiin lu, begitu ya? Karena dia perhatiin gue, karena dia baik sama gue. Kalau dia tidak baik sama gue, dia nggak mau. Dia susah-susah payah loh, sediain waktu buat gue. Masa gue nggak terima? Iya. Wah, menarik ya. Siap. Keren Koko. Ada lagi. Waktunya tinggal 2 menit nih. Nggak cukup waktunya nih, nggak cukup. Tinggal 1 lagi, Kang Deddy. Iya, 1 lagi. Gue catat. Tinggal 1 lagi. Satu lagi. Bahagia, Kang Deddy. Wah, apa artinya bahagia? Iya. Kalau dia sudah bahagia, ya, terus dengan kita ajarin. Bahagia dapat dari mana? Kita ajarin bagaimana dia bisa bersyukur. Sehingga dia mendapatkan kebahagiaan. Saya kadang-kadang kalau misalnya dia datang bawa SPK atau dia datang mau kirim mobil, kita sering nanya, lu gimana kerja? Udah berapa lama? Bahagia nggak? Gitu. Ditanyain begitu, lu bahagia apa enggak kerja gini? Iya, lu bahagia nggak? Kalau dia nggak, pasti dibilang bahagia kan. Cuman kadang-kadang kita bisa lihat kan, dia bahagianya itu memang bahagia atau memang bahagianya terpaksa. Iya, tekanan. Iya kan? Yes, kita duduk dong. Kalau misalnya dalam keadaan dia bahagia Pak, gitu. Suruh duduk aja, kita buatin kopi. Gitu. Ruangan saya ada musik kok. Saya buatin kopi. Kalau dia mau es krim, di kulkas saya ada es krim. Iya. Ada es krim, ada minuman dingin. Iya. Dia boleh pilih. Gitu. Kita ajak ngobrol. Supaya dia bahagia. Gitu. Keren ya. YKB. Wah, yakin, kenal, bahagia. Bahagia. Begitu, Koko, ya? Iya. Cakep. Koko Andi, gue mau ngomong banyak, cuma waktunya nggak cukup nih. Itu dia. Tadi saya sebelumnya udah bilang kan di telepon, Kang Deddy, jangan lama-lama ya. Saya nggak bisa ngomong. Tapi udah enak, kadang-kadang saya minta lama loh. Betul, nggak bisa. Gue mesti berhentiin Koko. Tapi oke, nggak apa-apa. Anyway, thank you. Sebentar sebelum pergi artinya ada hal yang gue coba rangkum gitu ya. Jadi kita sebagai pemimpin harus punya teladan. Teladan dalam hal ini adalah lu ngajarin jualan, lu mesti bisa jualan. Contoh gitu ya teladan ya. Yang kedua, lu mesti ambil hatinya. Ambil hati dia, kalau ambil hati kena pasti dia akan totalitas. Bisa ya, tolong ya, gitu kan ya. Yang ketiga adalah kita mesti punya networking luas. Kita juga punya networking, jadi anak buah kita ngeliat, networking bos kita luas. Terus ya, sebagai pemimpin juga kita harus bisa buat sales kita yakin, terus kita buat dia kenal dengan lingkungan semua, dan buat dia bahagia, gitu ya. Wah. Koko Handi, gue sih yakin sama lo, gue kenal sama lo, gue bahagia kenal sama lo, Koko Handi. Maaf kalau ada salah-salah kata. Nggak ada salah. Siap, makasih banyak ya. Koko Handi, nanti kita ngobrol lagi. Sukses. Ya.